diberi pelajaran dan berkah. Silakan. Isti'dadan subutan qabla an nabda'a min ad-dirasati hayyana dengan jami'an. Baik, yang tidak hadir hari ini siapa? Berdua. Baik. Untuk hari ini menjelaskan mengenai komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial. Setelah minggu kemarin ya menjelaskan hari ini yang akan kita pelajari adalah menjelaskan pengertian komunikasi digital dan peran KA dalam komunikasi. Yang kedua, mengenal berbagai tools AI atau kecerdasan artifisial yang dapat digunakan untuk mendukung komunikasi teks, suara, dan gambar. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin menanyakan dulu, pernahkah kalian menggunakan fitur penerjemah atau asisten suara di handphone? Nah, software. Ya, saya sering menggunakan fitur penerjemah di HP saat mencari arti kata dalam bahasa Inggris dan memakai asisten suara untuk membuka aplikasi. Ya, tepuk tangan untuk bersuara. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana menurut kalian teknologi itu membantu komunikasi manusia? Saya ingin menjawab. Silakan Wilkin. Menurut saya teknologi ini membuat komunikasi jadi efisien dan praktis, terutama ketika tangan sedang sibuk saat kita butuh jawaban cepat. Nah, baik, tepuk tangan. Kalian juga sering menggunakannya ya, paling sering mungkin kalian gunakan adalah Google Translate yang biasa digunakan sehari-hari. Nah, kemudian kita akan masuk ke materinya. Apa itu komunikasi digital atau komunikasi digital adalah proses bertukar informasi melalui media berbasis teknologi seperti komputer, smartphone, atau internet. Ya. Jadi digunakannya itu dalam dunia digital, ya dunia maya. Kalau kita sekarang ini adalah komunikasi secara langsung. Contohnya mengirim pesan lewat email, diskusi di media sosial, atau kemudian peran AI dalam komunikasi. Ya. Kecerdasan artifisial atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk berpikir, belajar, dan membuat keputusan seperti manusia. Jadi AI ini dirancang untuk mengikuti perkembangan pemikiran manusia. Ya, jadi nanti untuk kedepannya ya Pak.
kerja kecerdasan artifisial. Itu ada 3. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output. Ya, input di sini adalah in, diawali dengan kata in ini adalah masuk. Jadi ini pokoknya kalian ingat ketika in, oh itu masuk berarti memasukkan. Contoh, kalian mencari informasi melalui Google. Ya, ada Google Assistant ya. Jadi kan bisa menggunakan suara, gitu ya. Nah, kalian menggunakan suara. Contohnya, halo Google, tolong carikan informasi tentang kecerdasan artifisial. Nah, ketika kalian mengucapkan itu, nah itulah yang disebut dengan proses input. Ya, proses input. Kemudian setelah diinput, nah dia kan tidak langsung muncul, dia akan mencari dulu, ya supaya ada prosesnya ya, mencari dulu informasi yang kita butuhkan. Nah, barulah ini yang dimaksud dengan yang disebut dengan proses. Ya, yang terakhir output. Namanya juga out berarti keluar atau tampilkan. Jadi dia akan menampilkan apa yang kita butuhkan hasil dari proses dia tadi. Ya, jadi pahami? Nah, ini beberapa tools ya yang populer untuk mendukung komunikasi digital. Ada chatbook atau asisten virtual, kemudian contoh-contohnya juga ada. Ya, kemudian ada penerjemah bahasa, voice to text, kemudian text to voice, desain visual, ringkasan otomatis, email dan yang lainnya. Ya, ini yang biasa digunakan. Contohnya itu ada ChatGPT, ada Google Assistant, ada Google Translate, ada Speednotes dan yang lainnya. Ya, gitu. Kemudian desain visual itu ada Canva AI, termasuk presentasi yang Bapak ini menggunakan Canva AI. Jadi Bapak dibantu oleh AI membuat ini itu tidak lebih dari 30 menit. Ya. Nah, ini ketika kita sudah tahu prosesnya, kita sudah tahu apa saja. Nah, yang paling penting kita ketahui adalah etika dan keamanan dalam penggunaan AI. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah jangan memberikan informasi palsu atau hoax. Ya, biasanya yang ada di media digital tidak boleh. Kemudian memasukkan identitas, gunakan hasil AI sebagai bantuan, bukan sepenuhnya bergantung pada AI. Jadi AI ini adalah tools atau alat untuk membantu, bukan sepenuhnya. Jadi kalau misalkan kalian cari informasi atau mencari suatu jawaban melalui chatbook contohnya, ya melalui ChatGPT, jangan langsung kalian kopas kemudian kalian masukkan jawaban. Tapi kalian olah dulu apakah ini benar, apakah ini sudah sesuai. Jadi jangan kalian ambil mentah-mentah. Selalu cek kebenaran informasi sebelum disebarkan. Nah, ada yang menanyakan dulu? Ada yang menanyakan? Tidak? Baik, Bapak akan menampilkan satu buah video tentang materi barusan. Ya, silakan kalian simak. Kalian boleh catat yang Apa pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti video yang menyebut? AI jahat atau AI adalah
kita akan masuk ke berlatih, ya, berlatih tentang AI. Nah, Bapak sudah mengirimkan KKP-nya kepada kalian, ya. Silakan kalian buka, kemudian kalian analisis sesuai dengan KKP yang sudah Bapak sebarkan. Ya, silakan kalian diskusikan selama 30 menit. Ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai kan? Ya, baik. Kalau sudah selesai, kita akan presentasikan hasil pekerjaan kelompok masing-masing. Ya, kalau minggu kemarin menggunakan Skillwin, hari ini kita akan urut sesuai dengan urutan kelompok masing-masing. Ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan. Oh, perhatikan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ya kita sudah diajarkan tentang kecerdasan artifisial, ya. Nah, untuk ini sebagai pembelajaran kita, ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui bahwa kecerdasan artifisial dapat membantu manusia berkomunikasi dengan lebih cepat dan mudah? Ya. Silakan Nisa. Menjawab, saya merasa kagum karena ternyata kecerdasan artifisial tidak menjadi rumah untuk hal teknis, tetapi juga bisa membantu manusia saling memahami dan melukis seperti menerjemah bahasa dan suara membuat komunikasi menjadi lebih efisien dan tidak terbatas oleh bahasa manusia. Ya, lain nulisnya. Ya, apa yang perlu kamu perhatikan ketika menggunakan alat komunikasi berbasis kecerdasan artifisial? Silakan Putri. Saya harus memperhatikan situasi dan menggunakan informasi yang diberikan oleh sistem AI. Tidak semua hasil terima dan jawaban dari asisten sekarang benar. Jadi saya perlu memperhatikan kembali dan menggunakan teknologi ini dengan bijaksana agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ya, baik, terima kasih. Ya, ya untuk selanjutnya, ya materi minggu depan kita akan masuk ke yang materinya tentang perangkat kecerdasan artifisial. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ada satu quotes, ya, ada satu quotes. Carilah ilmu lebih banyak hingga menyaingi kecerdasan buatan. Ya. Carilah ilmu sehingga kita bisa menyaingi yang namanya ChatGPT tadi. Ya. Sekian untuk pertemuan kali ini.